nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Karena keuntungan hidupnya itu, ia mengepalai beberapa kantor di kota Roma. Ia pernah menjabat sebagai prefek kota Roma, suatu jabatan yang sangat istimewa pada waktu itu. Namun siapa sangka Tuhan menghendaki dari dirinya suatu karya yang luar biasa. Tuhan memanggilnya. Ia meninggalkan jabatannya dan memilih untuk berkarya di ladang anggur Tuhan dengan masuk biara. Ia kemudian mendirikan 6 biara di Sisilia, dan kemudian pada tahun 590 ia diangkat menjadi paus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar sabda Yesus tentang anggur baru dan kantong kulit yang tua. Tidak mungkin orang meletakkan anggur yang baru
ke dalam kantong kulit yang tua, karena kantong tersebut akan koyak dan anggurnya terbuang sia-sia. Barangkali ini merupakan perkataan yang ironis tentang orang Yahudi yang menolak anggur baru, Injil, dan berpendapat bahwa anggur tua, yaitu Yudaisme pada abad pertama, itu cukup baik. Di sini Yesus mengemukakan bahwa mereka yang terbiasa meminum anggur yang telah difermentasi memperoleh keinginan untuknya dan tidak mau anggur yang belum difermentasi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mau mengatakan bahwa orang Farisi dan para pengikut mereka bahkan tidak akan mengenal manfaat anggur yang baru. Mereka merasa bahwa yang tua itu sudah cukup baik. Orang Farisi lebih suka penafsiran para rabi mengenai hukum Taurat daripada anggur manis yang murni dan baru dari Injil Kristus. Orang Farisi tidak ingin minum anggur yang terbaik. Mereka menolak untuk menerima pernyataan yang baru mengenai Allah, dan sebaliknya mencari hanya hal-hal yang telah diubah oleh manusia, yaitu yang difermentasi. Namun bagi mereka yang menerima Yesus, air buah anggur yang baru, yaitu Injil itu lebih disukai daripada anggur yang difermentasi, yaitu agama Farisi. Saudaraku yang terkasih, Santo Gregorius pada akhirnya memilih untuk menerima anggur baru. Ia tidak membiarkan anggur itu terbuang sia-sia bila diletakkan dalam kantong dirinya yang lama. Ia membaharui diri dengan mengikutinya secara penuh. Pertanyaan refleksi bagi kita: sudahkah kita membaharui diri kita agar anggur baru, yaitu Injil Kristus, tidak terbuang sia-sia dalam diri kita? Atau kita lebih suka dengan kenyamanan diri kita yang lama, korupsi, menipu, menggosip, iri hati, dendam, dan lain-lain, dan enggan untuk membaharui diri? Selamat bermenung. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Baharuilah kami agar menerima Injil-Mu secara lebih utuh dan mampu untuk mewartakan dan mengamalkannya kepada orang lain, teristimewa kepada mereka yang membutuhkan jamahan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.